Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara kami yang kami kasihi, pagi hari ini kita bertemu lagi. Kita akan beribadah, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah, baik yang langsung maupun melalui live streaming. Kita akan sembah Tuhan hari ini. Kita muji Tuhan karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Kami datang, kami sembah Kau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami mau datang Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Halus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami bersyukur Tuhan. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, kami mau angkat tangan kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Saya undang jemaat untuk semua kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa. Amin Tuhan. Dengan kekuatanku, kami sembah Engkau Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Oh, Engkau Allah yang kudus, kudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Haleluya, Engkau Allah yang kudus. Oh, Anak domba Allah. Haleluya, darah-Mu tercurah buat kami semua Tuhan. Oh, di atas Kalvari, Engkau Allah yang
kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau Allah yang kudus, oh Engkau Allah yang kudus Tuhan, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima haleluya, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau yang layak kami sembah selamanya. Haleluya, oh kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang layak, oh terima pujian kami. Haleluya, haleluya, oh kami bersyukur, kami bersyukur dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami sembah Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Haleluya, Yesus, darah-Mu tercurah Tuhan. Darah-Mu tercurah Di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus, oh Engkau Allah yang kudus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau Allah yang layak, oh kami puji Engkau Tuhan. Terima puji. Haleluya, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa bagi Tuhan, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa bagi-Mu Tuhan, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan.
Kami sembah Engkau, kami puji Engkau sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Karena itu Tuhan, layakkanlah kami Tuhan. Kami mau datang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Urapi kami, penuhi kami semua Tuhan. Yang hari ini bersama-sama beribadah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Melawat kami semua Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat Engkau lepaskan Tuhan. Yang bertanggungan Engkau Tuhan, angkat segala kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Lakukan kami. Kami siap muji, kami siap menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya siap muji Tuhan, menyembah Tuhan. Katakan, amin. Puji nama Tuhan. Lagi, baik yang di gereja, baik di rumah, saya mau menyapa buat semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa dahsyat. Jawabannya kurang kompak. Yang hadir sudah 30 orang, yang di rumah ada 100 orang. Ya, harus sama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa dahsyat. Oke, dahsyat. Kita semua muji Tuhan. Kita ini orang-orang yang tebus Tuhan. Kita akan nyatakan kuasa Tuhan. Kita akan jadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Kita nyatakan Kau besar dan hidup. Semua kita siap berlari. Kita siap berlari untuk menuju tujuan Tuhan. Lari sampai tujuan. Kita dapatkan mahkota kekal. Mahkota kekal. Haleluya, semua siap. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Baik yang di gereja, baik yang di rumah, dimanapun kalian semua berada. Haleluya. Mujizat Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Oh, lebih semangat lagi. Yo, haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Kita nyatakan bahwa Yesus Tuhan, Dia yang besar, Dia yang hidup. Haleluya. Semua berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Semua kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kalian berada, kami berdiri. Kemanapun kami
terjadi. Di sini pasti mujizatmu terjadi. Amin Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kami percaya baik yang di sini, baik yang di rumah, mujizat Tuhan terjadi. Hari ini dengan iman katakan Tuhan. Haleluya. Kami mau Tuhan, Engkau perbarui kami Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah kami Tuhan, bagaikan bejana-Mu, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alam dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus. Oh, haleluya. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Ku. Mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama. Katakan ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama, memuliakan nama-Mu Yesus, memuliakan nama, memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama dengan umat-Mu datang menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami rindu Tuhan terus, kami boleh masuk lebih lagi, lebih dalam lagi untuk menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu, bahkan menikmati suara-Mu sendiri yang Kau sampaikan buat kami. Tuhan, biarkan hati dan pikiran kami, hidup kami tertuju pada Engkau pagi hari ini. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, setiap firman itu jatuh di tanah hati kami yang subur.
Kami mau Tuhan membuka hati kami lebar-lebar. Ya. Mari nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat Terima kasih kami, Tuhan Yesus. sehingga kami terus dibentuk. Seperti pujian ini menjadi bejana yang indah, Amin. sampai kami boleh menjadi serupa dengan Kristus, sehingga hidup kami boleh berkenan dan mempermuliakan nama Amin. Tuhan. Kami percaya pagi hari ini, baik umat Tuhan yang di gereja maupun yang di rumah, kami siap dilawat oleh Amin. kuasa firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dan siap nyata hadir dan memberkati setiap kami. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan penyampaian firman-Mu. Biar Roh Kudus yang berdaulat, Guru yang agung yang akan menolong mengajar kami kepada seluruh rancangan dan kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, lembutkan hati kami. Dan biarlah hati kami menjadi hati yang subur. Amin. Dan sungguh hari ini kami dilawat secara pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh terus diberikan anugerah oleh Tuhan untuk kita boleh datang dalam ibadah kita, walaupun kita tahu situasi dan kondisi masih diizinkan Tuhan. Ada pandemi yang terus belum berhenti dan berakhir, tapi kita tetap percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kita. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan buat kita. Sekali lagi, tema kita sepanjang 1 bulan ini adalah hidup yang menghasilkan buah. Dan saya hari ini ingin sampaikan tema sesuatu yang berhubungan dengan berbuah, dengan tema pelayan Tuhan yang berbuah. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sudah dapat semua? Amin. Amin. Kita akan baca bagian ini bersama-sama. Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pada hitungan yang ketiga. Judul perikopnya adalah Yesus diurapi di Betania. Yohanes pasal yang ke-12 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 1, 2, 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, berulang-ulang saya sudah sampaikan tentang kehidupan yang berbuah. Kita ditetapkan untuk berbuah dan untuk menghasilkan buah. Alkitab, sekali lagi saya mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan, bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih kita dan menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga
Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau orang yang melayani Tuhan. Kalau hari ini tema kita adalah pelayan Tuhan yang berbuah, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus hidup menghasilkan buah. Saudara, kalau kita membaca perikop ini, menggambarkan bagaimana persiapan Tuhan Yesus dan pelayanan yang ditunjukkan oleh Maria, keluarga Lazarus, ketika Yesus akan menghadapi kematiannya. Ayat ini dimulai dengan apa? 6 hari sebelum Paskah. Artinya sebelum Yesus mengalami penderitaan, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara Paskah itu bicara kematian dan kebangkitan. Dan ternyata 6 hari sebelum Yesus mengalami penderitaan, kita tahu di sini ada satu keluarga yang mengundang Yesus untuk memberikan pengucapan syukur. Saudara, kalau kita melihat pasal sebelumnya, pasal 11 Yohanes, kita tahu di sana kisah yang luar biasa di mana Yesus membangkitkan Lazarus, betul? Pasal 11 Yohanes di sana jelas sekali. Ia datang ke tempat itu untuk menunjukkan bahwa Yesus setia dan siap melaksanakan apa yang menjadi tujuan dan tugas utamanya. Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Dan kita tahu saudaraku, kalau kita melihat ayat ini, 6 hari menjelang Paskah, Tuhan Yesus datang ke kota Betania. Di sini dikatakan kota ini adalah tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari antara orang mati. Penulis ingin menegaskan bahwa Yesus datang itu karena undangan. Biasa saudaraku, kalau ada keluarga merasa menikmati kebaikan Tuhan, lalu buat ibadah ucapan syukur, betul? Betul ya? Dan biasanya kita begitu, yang ulang tahun, kita baru mengalami kesehatan, kita mengucap syukur. Dan Lazarus dengan keluarganya Maria dan Marta di sini, mereka mengundang Yesus secara khusus. Dikatakan ini bentuk pengucapan syukur keluarga Maria, Marta, karena saudaranya telah hidup. Makanya ditulis di sini dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Penulis ingin menegaskan bahwa mereka ini saat itu adalah karena mereka benar-benar ingin mengucap syukur dan membuktikan bahwa Lazarus memang sudah bangkit dan makan dengan Tuhan Yesus. Saudara, hal ini lazim dilakukan di zaman sekarang ini. Jika ada keluarga yang baru sembuh dari satu penyakit kritis, lalu terlepas dari bahaya, lalu mengalami kebaikan Tuhan, mereka mengucap syukur. Saudara, hari ini kita melihat bagaimana dengan Maria. Menarik saudaraku, hari ini kita lihat bahwa cerita ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul mau melayani Tuhan. Mereka mengundang Yesus, fokusnya adalah mereka mau melayani Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Tidak yang lain. Dan ini juga merupakan persiapan sebelum Yesus mengalami masa penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita melihat bagaimana dengan Maria, bagaimana dengan Marta, bagaimana dengan di sini dijelaskan bagaimana juga dengan Yudas menjadi contoh. Hari ini saudaraku, dari pelayanan keluarga Maria, Marta dan Lazarus kita dapat belajar bagaimana buah yang harus dihasilkan seorang yang melayani Tuhan. Seorang pelayan Tuhan. Hari ini kita akan melihat 3 poin buah yang harus kita hasilkan kalau kita rindu menjadi pelayan-pelayan yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya semua kita adalah pelayan Tuhan. Amin. Gak ada yang gak bukan pelayan Tuhan. Kalau hari ini kita beribadah, kita akan di sini melayani Tuhan, betul? Halo? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu pelayanan. Kalau kita ibadah dan kita memuji Tuhan dengan segenap hati, itu sebuah pelayanan. Jadi yang melayani bukan hanya yang di mimbar, tapi semua kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita memuji Tuhan juga untuk Tuhan, itu sebuah pelayanan. Tidak hanya dibatasi gedung gereja. Ketika kita di rumah, kita bekerja pun kita lakukan untuk Tuhan. Itu melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat 3 poin buah yang dihasilkan dari pelayanan dari keluarga ini. Saudara, yang pertama, kita baca ayat yang kedua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta
melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Buah yang pertama, pelayan Tuhan yang berbuah harus napak buah pelayanan yang didasari dengan motivasi yang benar. Ini harus menjadi buah yang pertama. Dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk siapa? Untuk dia. Artinya motivasi mereka mengundang adalah mereka ingin mengadakan perjamuan syukur untuk siapa? Halo? Untuk siapa? Kata yang dipakai di situ? Huruf besar, untuk Yesus. Motivasi mereka adalah benar-benar mereka mau menyenangkan hati Tuhan. Sebagai bukti ucapan syukur yang dikatakan dan Marta melayani. Saudara, arti kata melayani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membantu menyiapkan apa-apa yang diperlukan oleh seseorang. Meladeni, lalu bisa juga menerima, menyambut dengan segenap hati. Itu arti melayani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kata pelayan itu artinya orang yang melayani. Bahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelayan itu pembantu pesuruh. Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita membaca perikop ini memang keluarga Lazarus, Maria dan Marta sengaja mengundang Yesus dan mereka ingin melayani Yesus sebagai pengucapan syukur atas mujizat yang dialami oleh Lazarus. Saudara, melayani Tuhan itu bukan sekedar melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi melayani Tuhan itu menyangkut hati, katakan hati. Melayani Tuhan bukan sekedar soal tindakan atau aksi, tapi melayani Tuhan itu bicara motivasi. Buah yang harus kita lakukan adalah harus dimulai dengan apa? Pelayanan yang didasari dengan motivasi yang benar. Motivasi yang tulus, itu yang harus dimiliki oleh seorang yang melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pelayanan yang tulus karena muncul dari hati hamba. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Mereka mengucap syukur dan mereka mengundang Yesus karena mereka mau menyenangkan hati Tuhan. Fokus mereka, motivasi mereka menjamu Yesus, menyenangkan hati Yesus. Dan ini harus menjadi satu buah dasar dari setiap kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, motivasinya harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kata melayani dalam bahasa Yunaninya itu diakonia atau diakonos. Beberapa orang salah memahami kata diakonia. Karena biasanya kalau bicara diakonia, wah itu kan pelayanan diakonia. Kita bicara pelayanan sosial. Betul? Membagi sembako, pengobatan gratis, membantu orang miskin, mendoakan orang sakit. Tapi sebenarnya kata diakonia dalam arti yang luas, artinya melayani itu artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Harus dengan motivasi, orientasinya untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu arti diakonia. Artinya saudara, bicara diakonia artinya semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu artinya diakonia, kita sedang melayani Tuhan. Dan harus buah yang pertama yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan. Kalau kita ingin menjadi pelayan Tuhan yang berbuah adalah kita harus punya motivasi yang murni, yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain. Sebagai rasa ucapan syukur atas semua kebaikan Tuhan buat kita. Dan selayaknya kita mau menjamu Tuhan hari ini dalam ibadah. Kita ke tempat ini, fokus kita tidak untuk kesenangan kita, tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Pujian tadi mengatakan, ku mau sepertimu Yesus. Memuliakan namamu, betul? Kita mau seperti itu. Ada 3 arti melayani. Melayani itu artinya apa? Melakukan sesuatu tanpa beban. Tapi melayani itu sebuah kehormatan. Amin. Jangan jadi beban apapun yang kita kerjakan. Hari ini pun kok kita ibadah. Jangan karena beban enggak enak. Ini masalah hati.
Kalau saudara ada di tempat ini dan hatimu di luar, percuma, betul? Tapi kalau kita ada di tempat ini, hati kita ada di tempat ini, melayani hati kita ada di tempat ini, itu yang Tuhan mau. Kadang kita nggak sekedar lakukan sesuatu, tapi kita harus lakukan dengan hati kita. Karena ini sebuah kehormatan. Amin. Bukan beban. Aduh nggak enak bangun pagi, minta maaf. Ini Pak Jonde yang jauh, aduh berat. Tapi saya mengatakan kalau kita boleh melayani, itu sebuah kehormatan. Amin. Kita memahami bahwa kita dipanggil untuk melayani. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita tidak boleh mengeluh, bahkan kita tanpa pamrih. Percaya saudara, kalau kita lakukan dengan tulus, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, melayani yang kedua artinya juga merupakan anugerah. Saudara yang kasih Tuhan, Petrus menasihatkan bahwa kalau kita dapat melayani, itu mendapatkan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Kalau kita boleh melayani, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Oh, kita melayani raja di atas segala raja. Kita melayani Tuhan yang dahsyat. Melayani bukan saja mengacu pada hal-hal yang mengenakan, yang menyenangkan, tapi juga hal-hal yang tidak kita suka. Kadang-kadang memang melayani begitu, tapi itu anugerah. Itu yang harus menjadi pemahaman kita. Dan melayani adalah salah satu ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, mari tanamkan dalam pikiran kita, hati kita, bahwa kita mau melayani Tuhan. Jadi yang melayani minta maaf bukan yang hanya di mimbar. Tapi saudara hadir, duduk di tempat saudara, fokus saudara, saya mau melayani Tuhan. Ketika kita punya hati seperti itu, saya percaya kita memuji Tuhan pun dengan segenap hati kita. Karena kita ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati kita. Dan itu sebuah pelayanan, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang harus menjadi buah kita. Milikilah motivasi yang benar. Tanpa motivasi sia-sia. Bukan sekedar tindakan. Tuhan gak menyalahkan Marta. Saudara, Marta dan Maria sama-sama baik. Saya yakin juga Marta sibuk melayani Tuhan Yesus dengan motivasi yang benar. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka mengundang Yesus secara khusus datang ke rumah mereka. Dicatat kenapa? Mereka mau menjamu Tuhan. Hari ini bukan Tuhan yang mau menjamu kita, tapi kita harus menjamu Tuhan. Tuhan hadir di sini, mari kita layani Tuhan. Dia tamu kehormatan kita hari ini. Amin. Mari berikan yang terbaik, senyum yang terbaik buat Tuhan. Pujian yang terbaik. Segala sesuatu yang kita lakukan yang terbaik. Dan itu sebuah buah yang menyenangkan hati Tuhan. Semua kita adalah pelayan Tuhan. Tidak hanya kita yang ada di mimbar ini, yang di sana. Semua kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan hari ini kita fokus kita memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan motivasi yang benar. Dan itu yang Tuhan mau katakan buat kita. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa, lewat ucapan syukur. Tuhan mau. Alkitab dalam bagian lain mengatakan jangan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Paling tidak kita bawa pujian. Kita bawa hati kita dan naikkan pujian dari mulut kita yang benar-benar itu keluar dari hati kita. Dan itu bisa kita lihat dari kehidupan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Hal yang kedua, saudara, buah apa yang bisa kita lihat dari kehidupan keluarga ini? Buah kesediaan dan ketaatan untuk mau mendengarkan firman Tuhan atau perkataan Tuhan Yesus. Saudara, dalam Injil yang lain dicatat tentang kisah ini. Karena kisah ini tidak dicatat hanya di dalam Yohanes saja. Tapi kalau kita membaca dalam Lukas pasal 10, tolong bacakan 10. Lukas 10, kita akan baca bersama-sama. Lukas pasal 10, ayat yang ke-39 dan 42. Saya akan bacakan. Ayat yang ke-39, Maria dan Marta, perikopnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.
Buah yang kedua yang kita bisa lihat dari kehidupan Maria, Marta, dan Lazarus. Fokus dari penulis Injil Lukas dan Injil Yohanes adalah apa? Bicara tentang apa yang dilakukan oleh Maria. Pelayanan Maria lebih dalam lagi. Dia mengerti betul apa yang menyenangkan hati Tuhan. Melayani bukan sekedar aksi, tapi motivasi, tapi tidak sampai di situ. Yang bisa kita lihat dari yang dilakukan oleh Maria, dikatakan Maria itu duduk dekat kaki Tuhan, dan kata yang dipakai terus mendengarkan perkataannya. Ini juga harus menjadi buah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kesediaan dan ketaatan kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan perkataan Yesus. Artinya sedia untuk dengar, tapi sedia untuk melakukan. Amin. Ini bicara kesediaan kita untuk taat. Dan Yesus katakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik yang Tuhan mau bagi kita sebagai pelayan Tuhan. Bukan hanya motivasi yang benar. Tapi kita mau sedia untuk ada di tempat ini. Mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu sebuah pelayanan. Amin. Kita nggak hanya dengar firman Tuhan. Begitu saja, tapi kita mau mendengar dengan sungguh. Tangkap setiap pesan Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Dan lakukan firman Tuhan. Itu buah pelayanan yang Tuhan mau. Yang harus muncul dari kehidupan kita. Melayani Tuhan tidak hanya sibuk seperti yang dilakukan oleh Marta. Minta maaf, kalau hanya sibuk saja belum cukup. Karena belum tentu orang sibuk juga memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Maria mengerti betul. Lebih dalam lagi kita harus melakukan menghasilkan buah. Seperti yang dilakukan oleh Maria, yaitu apa? Maria duduk dekat kaki Yesus untuk mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, yaitu firman Tuhan. Tadi malam saya sharing dengan anak-anak muda. Kalau kita menjadi anak muda yang gaul di mata Tuhan, kita enggak hanya konsumtif untuk hal-hal yang ada dalam dunia ini. Hobi minum ini, makan ini, beli barang ini yang merek. Tapi kalau kita menjadi anak muda yang gaul di mata Tuhan, kita harus konsumtif akan firman Tuhan. Anak muda harus punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda dapat menjaga kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Saya mau mengatakan hari ini kalau kita ingin menjadi pelayan Tuhan yang berbuah, mari kita belajar seperti Maria di tengah-tengah kesibukan Marta. Bukan berarti Maria tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Marta. Saya yakin juga Maria mempersiapkan, kalau mengundang mereka keluar ke kompak, betul, mempersiapkan. Tapi Maria betul-betul tahu mengenal apa sih yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu mau komunikasi dengan kita. Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Amin. Tuhan mau bercakap-cakap. Tuhan mau, Dia ingin menyampaikan sesuatu. Sekali lagi, sementara Marta sibuk melayani, bekerja. Dikatakan di sini Maria, dikatakan dia fokus untuk apa? Dia mau mendengarkan perkataan Yesus. Bayangkan, kalau kita ngundang tamu, kita keluarga, tamunya duduk di ruang tamu, lalu semuanya sibuk, tamunya duduk sendirian. Saya mau tanya, kalau saudara tamunya, perasaan saudara seperti apa? Enak nggak? Halo? Pasti bete, betul kan? Ini saya diundang, tapi disuruh di ruang tamu, duduk, lalu gini aja lihat. Lalu semuanya sibuk. Nyiapin makanan, nyiapin yang terbaik. Nggak salah. Tapi saya mengatakan hari ini, mari kita mau belajar apa sih yang benar-benar yang ingin Tuhan senang dari kita pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan mau kita mau punya buah kesediaan kita dan ketaatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan,
Kesediaan untuk mendengar perkataan Tuhan di sini juga yang mempunyai arti adalah buah ketaatan akan firman Tuhan. Seorang pelayan Tuhan yang berbuah adalah seorang pelayan Tuhan yang sedia mau mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan taat. Setiap firman Tuhan yang disampaikan dalam hidup kita harus kita terima. Amin. Dengar dan lakukan. Itu artinya buah pelayanan kita. Kalau pelayan Tuhan nggak taat kepada firman Tuhan, perlu tanda tanya, benarkah kita pelayan Tuhan yang berbuah? Seorang pelayan Tuhan harus menghasilkan buah ketaatan, kesediaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan nggak melarang kita sibuk. Tuhan senang. Saya yakin semua yang kita kerjakan jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Tapi Tuhan mau kita lebih dalam. Untuk memberikan hati kita, waktu kita, untuk semakin mendengar apa sih yang Tuhan mau disampaikan buat kita. Sehingga kita semakin dibentuk seperti bejana, sehingga kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Itu buah yang bisa kita lihat dari keluarga ini. Luar biasa. Kita bisa boleh melihat bahwa Maria, Marta, dan Lazarus menjadi contoh buat kita. Dalam bagian lain Tuhan Yesus selalu kalau kemana-mana dia ingat rumah Betania. Ini rumah anugerah. Saya yakin kalau ada pelayan-pelayan Tuhan atau keluarga besar GKI Berea yang memiliki sikap seperti Maria, saya yakin Tuhan betah tinggal di rumah kita. Dan Tuhan menjadikan rumah kita adalah rumah anugerah, di mana hadirat dan kuasa Tuhan nyata hadir di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, hal yang ketiga, buah kesediaan dan ketaatan untuk berkorban dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yohanes 12, kita kembali. Buah yang ketiga, Yohanes 12, ayat yang ketiga saya bacakan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lalu ayat yang kelima. Mengapa minyak narwastu itu dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Lalu ayat yang ketujuh. Maka kata Yesus, biarkan dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Saudara yang dikasih Tuhan, buah yang ketiga yang harus dihasilkan oleh seorang yang melayani Tuhan. Bukan hanya buah kesediaan, ketaatan untuk firman Tuhan, tapi dikatakan buah kesediaan, ketaatan untuk rela berkorban, memberi yang terbaik. Dalam ayat ini dikatakan Maria menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pelayan Tuhan yang sejati, yang mengenal betul apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan. Dia mengambil langkah, melakukan tindakan yang terbaik. Ia tahu yang terbaik yang harus dilakukan untuk Tuhan. Ia melaksanakan pelayanannya dengan kasih, dengan apa? Dengan meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu dan menyekanya dengan rambutnya. Wow, luar biasa. Maria memahami dan tahu bagaimana memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seorang pelayan Tuhan dia harus tahu, punya kesediaan dan taat untuk rela berkorban, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu. Nggak tahu setengah kati itu berapa cc, saya nggak tahu, nanti bisa dibaca. Saya tadi nggak punya waktu untuk menggali bagian ini, setengah kati itu berapa cc. Karena biasanya minyak wangi itu cc ya bagiannya ya, betul ya? Mili, berapa mili ya? Tapi yang jelas Alkitab mencatat ini sangat mahal, betul? Ini bukan minyak wangi yang murahan. Narwastu itu minyak yang sangat mahal. Dan Alkitab mengatakan 300 dinar itu upah pekerja harian dalam setahun. Kalau saya coba hitung-hitung kota Bandung, upah harian minimumnya 3.600.000. Betul nggak? Betul ya? Kali 1 tahun, 1 bulan 3.600.000 kali 1 tahun, kira-kira sekitar 40. Enggak sampai. 3.600.000 kali 12. Kali 12, karena 3.600.000 itu 1 bulan. Saya rata-ratain
hariannya bukan 3.600.000. Kalau hariannya berapa? 3.600.000 itu 1 bulan. Jadi 3.600.000 kali 12. Sekitar segitu harganya. Mahal enggak? Mahal ya? Makanya Yudas bilang begini, aduh sayang itu dipecahin untuk Yesus, itu kan bisa dipakai untuk bagi-bagi sembako di masa yang seperti ini. Halo? Betul? Idenya baik. Brilian. Sepertinya peduli. Tapi Tuhan tahu hati, betul? Tuhan itu tahu kok hati kita. Kita pelayan Tuhan yang rela untuk berkorban, memberi. Dalam ayat ini mengatakan seorang pelayan Tuhan yang sejati harus berbuat dalam hal memberi bagi Tuhan. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan gak pernah memberi bagi Tuhan, tanda tanya. Kalau kita nggak bahkan minta maaf, yang seharusnya menjadi hak Tuhan kita tahan, itu tanda tanya. Karena pelayan Tuhan harus memberi. Dalam bagian lain, Alkitab mencatat dan mengatakan kalau kita mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan, kita pencuri. Perpuluhan mengatakan kalau kita nggak memberikan perpuluhan, kita pencuri. Betul? Kita perampok. Alkitab katakan itu. Seorang pelayan Tuhan, dia harus punya hati, buah pelayanan. Kita nggak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Percayalah, kalau kita tahu kita punya Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik, selayaknya lah kita tidak pernah menahan untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberi buat Tuhan itu sebuah kesempatan. Alkitab katakan di sini, biarkan dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Tuhan katakan itu sebuah kesempatan. Maria tahu ini kesempatan yang terbaik. Dia memberikan sesuatu yang tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Dan ingat, kalau kita tahu memberikan yang terbaik, saya percaya Tuhan tidak pernah melupakan setiap kehidupan kita. Tuhan mau kita sebagai pelayan Tuhan. Salah satu buah yang harus ada dalam diri seorang pelayan Tuhan adalah buah pemberian yang terbaik. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan layak terima yang terbaik dari hidup kita. Saya mau katakan hari ini, kalau kita ingin diberkati, jangan tahan untuk kita juga belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seharusnya kita merenungkan bahwa kita ini pelayan Tuhan. Dan Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita. Dan Tuhan ajarkan lewat Maria dan Marta di sini apa? Berbicara pemberian yang wajib kita kembalikan kepada Tuhan. Mari jangan pernah menjadi pencuri di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kewajiban kita, berikan. Dan itu sebuah pelayanan, itu buah pelayanan kita. Kita melayani Tuhan, dan Tuhan hati kita. Tuhan melihat hati kita, benarkah hati kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kita memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan Tuhan katakan di sini, pemberian dan persembahan yang lain yang dilakukan oleh Maria adalah apa? Dia bukan hanya memecahkan minyak narasu, tapi dikatakan apa? Dia menyeka Tuhan kaki Yesus dengan apa? Saudara, rambut bicara untuk perempuan dan wanita sebuah kehormatan, betul? Betul? Maria menyadari kehormatan yang dia miliki gak ada apa-apanya. Yang penting dia bisa menghormati Tuhan. Dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan hari ini saya mengatakan ini perenungan. Kita bisa melayani Tuhan, tapi Tuhan melihat hati kita. Sudahkah kita menghasilkan buah pelayanan? Kita banyak melakukan aksi pelayanan ini, tapi Tuhan juga ingin melihat hati kita. Di mana hartamu berada? Di situ? Halo? Alkitab mengatakan harta itu bicara hati. Kalau kita gak bisa memberi dari apa yang Tuhan sudah berikan, jangan pernah takut, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita ingin, saya rindukan jemaat Tuhan di tempat ini, kita diberkati Tuhan dengan dahsyat, semakin dahsyat. Dan Tuhan mau kita harus menghasilkan buah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Dimulai dengan motivasi hati kita dan ketaatan kita untuk firman Tuhan, tapi juga ada buah pemberian yang terbaik. Yang wajib, yang harus kita persembahkan, kita kembalikan kepada Tuhan. Dan ada pemberian-pemberian yang lain. Saya percaya Tuhan disenangkan ketika melihat kita pelayan-pelayan Tuhan memahami betul
apa yang layak kita persembahkan bagi Tuhan. Tuhan katakan apa? Biarkan. Kadang-kadang kita berpikir, kalau kita memberi, bagi-bagi sembako, apa sih tujuan kita? Apapun yang kita lakukan bukan manusia, untuk Tuhan. Betul? Kalau saudara hanya bagi-bagi sembako, saudara lakukan bukan untuk Tuhan, sia-sia. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan, mau bagi sembako sosial, lakukanlah untuk Tuhan. Sehingga semua yang kita lakukan, itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti saya tidak setuju dengan pelayanan sosial. Harus. Tapi juga ada pelayanan yang harus menjadi buah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bahwa kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Secara khusus, kesediaan kita untuk berkorban, kesediaan kita untuk menyangkal diri. Kita yang dipakai, kata yang dipakai di sini, Maria meminyaki kaki Yesus. Tetapi juga dikatakan dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Memang tidak mudah penyangkalan diri, harus meninggalkan kehormatan kita. Tapi percayalah, ketika kita boleh menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan mencatat semua yang kita lakukan. Dan Tuhan tidak pernah menahan kebaikan dan penghormatnya. Ingat, kasih kita harus didasari pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena pengenalan yang benar akan Tuhan akan memampukan seorang pelayan sejati untuk menyangkal dirinya. Merelakan apa yang menjadi kebanggaan kita, tapi juga apa yang Tuhan percayakan buat kita. Buat Maria, bukan berarti dia nggak sayang kepada minyak narwastu. Dia tahu harganya mahal. Tapi dia tahu bahwa Tuhan layak terima yang terbaik dari kehidupan Maria dan Marta. Dan hari ini Tuhan mau katakan buat kita, mari kita mau belajar sebagai seorang pelayan Tuhan. Renungan kita sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Benarkah kita melayani dengan motivasi yang benar? Benarkah kita punya kesediaan untuk taat atas setiap perkataan firman Tuhan? Menyediakan waktu secara khusus untuk mendengarkan perkataan firman Tuhan. Dan bukan hanya mendengar tapi mau melakukannya. Dan yang terakhir, ada buah pengorbanan, kesediaan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan buat kita. Saya sampaikan sering kepada anak-anak muda, mulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Ketika kita bekerja, jangan lupa memberikan perpuluhan. Karena itu kunci untuk kita diberkati oleh Tuhan. Tanpa kita memberi yang terbaik, mengembalikan apa yang milik Tuhan, jangan harap kita akan menjadi diberkati oleh Tuhan. Karena buah dari pelayanan kita adalah kita belajar taat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Ranamaya Syakarata. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku kita mau bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu,
nyatakan jalan-Mu. Saudara, sesuatu yang kita lakukan oleh Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Bukan pula pemborosan. Karena percayalah Dia layak terima yang terbaik dari hidup kita. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang punya segalanya. Sebenarnya Dia tidak membutuhkan apa yang kita miliki, tapi Tuhan ingin bukti dari kasih kita. Benarkah kita mengasihi Tuhan dan rela memberikan yang terbaik yang Tuhan percayakan kepada kita? Tuhan ingin melihat hati kita. Bicara harta itu bicara hati kita. Dan Tuhan mau kita menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan percayalah Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia Bapa yang tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah menuntut sehingga kita akhirnya hancur dan kita bangkrut. Tapi Tuhan mau memberkati kita. Dia mau memelihara kita. Janda Sarfat pun di tengah-tengah kemiskinannya Tuhan tuntut memberi lebih dulu kepada Tuhan. Dan Tuhan pelihara dengan caranya yang ajaib. Saya percaya Tuhan ingin melihat bukti buah dari pelayanan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Pujian ini boleh menjadi dasar buat kita. Tuhan, saya mau memberikan yang terbaik dari hidup kami. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, biarkan Tuhan disenangkan dengan setiap yang kita kerjakan. Mari nyanyikan pujian ini, inilah rinduku. Dan kita akan berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ini menjadi momentum yang baik buat kita. Berkata Tuhan, kami mau berikan yang terbaik kepadamu. Haleluya. Menyembahmu seluruh jiwaku. Haleluya. Ku menyembahmu, ya Allahku. Mari katakan, ku berikan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya, semuanya, semuanya. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya, semuanya. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan, nyatakan jalanmu Bapa, nyatakan jalanmu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau menyatakan apa yang menjadi kehendak jalan-Mu buat kami, untuk kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang semakin berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan, dan kami mau memberikan hati kami, menyediakan hati kami untuk mau mendengar dan melakukan. Tuhan, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat motivasi kami, dan biarlah kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan didapati kami menjadi pelayan Tuhan yang berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Tanamkan kebenaran-Mu, itu menjadi motivasi buat kami, untuk kami tidak pernah menahan apa yang harus sepatutnya kami berikan buat Engkau. Sebagai bukti kasih kami kepadamu, sebagai bukti ketaatan kami dari buah yang kami hasilkan sebagai umat-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu.
yang kami lakukan bukan dengan beban, tapi sebuah kehormatan, sebuah anugerah, menjadi bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya jemaat Tuhan baik yang ada di gereja maupun di rumah kami diberkati oleh Tuhan. Kami tahu ini masa di mana waktu Tuhan akan semakin Kau buat terobosan berkat-berkat Tuhan yang baru akan dicurahkan bagi seluruh keluarga jemaat Berea. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami terima dengan penuh sukacita firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Baik jemaat yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah live streaming secara daring, diberkati Tuhan secara dahsyat luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, atas nama seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang boleh disampaikan Bapak Gembala di tempat ini, Pastor Beni. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati pastor secara dahsyat luar biasa. Dimanapun pastor berada, Tuhan dimuliakan. Dan mari setiap jemaat Tuhan, dukung setiap pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Gembala beserta keluarga di tempat ini. Amin. Ya, seperti Maria memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita juga jemaat yang di gereja maupun di rumah diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik sebagaimana Maria memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari siapkan yang terbaik. Mari kita minta Tuhan agar Tuhan berkenan atas setiap persembahan yang boleh kita berikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami terima. Dengan penuh sukacita kami terima berkat firman-Mu itu Tuhan, yang boleh mengingatkan kembali kepada kami, untuk kami boleh hidup mempermuliakan nama Engkau, untuk kami hidup boleh menghasilkan buah-buah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kepada kami, untuk kami boleh apapun yang kami lakukan dan kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau, dan kami dengar-dengaran akan setiap perintah kebenaran firman-Mu, dan kami juga boleh memiliki hati yang boleh selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan inilah kami umat-Mu akan memberikan yang terbaik. Kiranya Engkau berkenan untuk setiap persembahan yang boleh kami berikan. Terima kasih Tuhan, berkati pengelola keuangan yang ada di GKRI Berea, hikmat yang daripada Engkau menyertai setiap pengelola keuangan di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Setiap kita yang siap memberi berkata, amin. Ya, silakan kantong persembahan boleh diedarkan. Ya. Untuk umat Tuhan yang berada di rumah dan rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu di rumah silakan melakukan scan QR Code yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Scan QR Code tersebut dengan dompet elektronik yang boleh Bapak Ibu miliki, bisa melalui OVO, GoPay, Link Aja, Shopee maupun M-Banking. Juga bisa melakukan transfer bank ke Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799999456. Ya, demikian info persembahan yang boleh kami sampaikan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Ya, sepekan kegiatan gereja GKRI di tempat ini dimulai hari Selasa tanggal 15 September mendatang. Kita akan melakukan doa dan puasa. Mari mengajak setiap jemaat Tuhan, kita bisa bersama-sama terlibat untuk melakukan doa dan puasa. Kita berdoa untuk setiap kondisi dan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia,
terlebih saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung, kiranya Tuhan yang selalu menjagai umat Tuhan di tempat ini, di seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, kiranya dalam berkat perlindungan yang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian juga kita berdoa buat setiap para pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet, pejabat pusat sampai ke daerah, mereka boleh memimpin bangsa dan negara Indonesia ini dengan penuh takut akan Engkau. Kiranya kesejahteraan Tuhan limpahkan buat bangsa dan negara Indonesia ini, dan Tuhan memulihkan bangsa dan negara Indonesia ini. Hormat kemuliaan Tuhan dinyatakan, amin. Dan jemaat Tuhan yang bisa ke gereja, kami mengundang pukul 7 malam, kita akan bersama-sama berdoa di gereja untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia, untuk setiap pelayanan dan yang lain halnya. Mari mengundang setiap jemaat Tuhan bisa hadir di gereja dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan pastikan Bapak Ibu yang datang ke gereja selalu menggunakan masker dan dalam kondisi tubuh yang sehat. Ya. Selanjutnya hari Jumat, ibadah kerabat juga akan dilaksanakan di tempat ini, dimulai pukul 19.00. Hari Sabtu ada ibadah Youth Berea di tempat ini, Be Generation, mengundang semua kaum muda GKRI Berea untuk sama-sama juga terlibat dalam ibadah Youth Be Generation, dimulai pukul 18.30. Jadi semua ibadah GKRI Berea, Bapak Ibu yang tidak sempat datang ke gereja bisa mengikutinya secara daring di rumah masing-masing dengan ID Bapak Gembala kita melalui Facebook Benyamin Lumondo. Ya, minggu ini ada jemaat Tuhan di tempat ini, 2 jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan izinkan berulang tahun tanggal 7 September. Yang pertama, selamat ulang tahun buat Ibu Sakjau atau kita dikenal lebih Ibu Amuk ya, 7 September. Tanggal 7 September juga ada yang berulang tahun, Bapak Edi Winardi ya. Selamat ulang tahun buat Ibu Amuk, Bapak Edi. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan dimuliakan. Dan apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar di setiap langkahku. Katakan, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar di setiap langkahku. Ku menyembahmu. Sekali katakan, ku memujimu Yesus Tuhan. Ku memujimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kasih setia Tuhan buat setiap kami, sehingga Tuhan sudah memimpin ibadah kami hari ini. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat firman-Mu. Sungguh kami merasakan Engkau mengasihi kami, Engkau menyatakan apa yang rinduan-Mu buat kami. Biarkan hari ini semua apa yang kami lakukan, kami tujukan buat Engkau Tuhan. Dan Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami. Engkau melihat hati kami, Engkau melihat hidup kami. Biarkan Tuhan hari ini kuasa-Mu memulihkan kami, kuasa-Mu membangkitkan iman kami.
Kasih kami semakin ditambah-tambahkan dalam Engkau, untuk kami boleh berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati semua umat-Mu yang sudah hadir. Engkau memberkati semua yang sudah melayani hari ini. Kami percaya biarlah apapun yang kami lakukan terus Engkau sempurnakan, sehingga pelayanan kami akan semakin terus dipulihkan, semakin berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih semua talenta karunia yang ada, Tuhan yang terus mengurapi. Dan biarlah talenta dan kemampuan karunia yang ada kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami juga bersyukur karena pada minggu ini ada saudara kami yang bersuka cita. 1 tahun Kau tambahkan. Kami percaya 1 tahun Kau tambahkan juga berkat buat mereka. Buat Ibu Siak Chow Tuhan, Ibu Amuk kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar di umur yang bertambah Tuhan memberkati, terus memberikan kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan Kau semakin limpahkan bagi Ibu Amuk bersama dengan suami dan kedua anaknya Tuhan. Kami percaya jadikan keluarga ini menjadi jemaat terus yang diberkati dan menjadi berkat. Semakin dibawa dalam pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. Kasih-Nya semakin melimpah-limpahkan Engkau. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Ibu Amuk. Dalam nama Yesus. Juga berdoa untuk Bapak Edi Winadi Tuhan. Tuhan juga memberkati dalam berulang tahun di hari yang sama Tuhan. Pada tanggal 7 September kami percaya Pak Edi pun menikmati kebaikan Tuhan bersama dengan keluarga, dengan istri. Tuhan, apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil. Engkau melindungi, Engkau menjagai Bapak Edi Tuhan. Dan biarlah kebaikan Tuhan mengikutnya seumur hidupnya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh lewat kehidupannya nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Engkau menjagai, Engkau melindungi rumah yang Kau jagai, dan damai sejahtera Tuhan melingkupi rumahnya Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami semua umat-Mu dimanapun kami berada, kami diberkati. Jemaat Tuhan, apapun yang Kau kerjakan dibuat berhasil. Baik Engkau yang ada di gereja maupun yang di rumah, kami percaya semua kami dilawat oleh Tuhan dan menikmati yang terbaik dari Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah secara daring Tuhan, menghadapi ujian tengah semester Tuhan. Kami percaya juga akan menolong, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, kesehatan, menolong mereka yang bergumul juga Tuhan. Jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam menggapai mungkin kebutuhan, membutuhkan kebutuhan pemeliharaan dari Tuhan. Kami tahu Engkau Allah Jehovah Jireh. Kami tahu Engkau punya banyak cara untuk memberkati, memelihara umat-Mu. Biarkan Tuhan ajar umat-Mu untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melindungi umat-Mu, Engkau menjaga umat-Mu dari setiap apapun, baik virus, pandemi COVID-19 tidak berkuasa atas umat-Mu, karena Engkau menjadi kota benteng bagi seluruh umat-Mu di dalam nama Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang daripada Allah yang adalah Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, lewat kuasa Roh Kudus-Nya yang terus akan memimpin, menuntun, mengurapi kita dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Adonanmu diberkati, keluar masukmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan, kau sentuh dibuat berhasil, karena Tuhan yang menyertai engkau. Jangan pernah ragukan Tuhan. Tuhan pemelihara kita, Tuhan yang menyertai kita. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.